Mohon maaf. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh, masih agak kecil ya? Cek suara cukup, Mbak Vivi? Suaranya? Sebentar ya. Cek suara tes 1 2 3. Bagus, ke saya bagus. Udah cukup ya. Oh, masih kecil. Wah. Sebentar. Kalau ini masih kecil, Mbak Vivi? Izin. Halo, cek suara 1 2 3. Cukup? Oke, baik. Terima kasih. Baik. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu berkelimpahan. Satu di antara kenikmatan yang diberikan Allah adalah nikmat sehat. Sampai saat ini kita diizinkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan. Dan insya Allah kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Nah, malam hari ini kita akan memasuki kajian doa Ramadan hari ke-19. Bersama kita sudah hadir Ustadz Rino Zeldeni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, Ustadz, sebelum dimulai, kita temanya malam hari ini apa Ustadz? Tentang keutamaan bulan Ramadan. Masya Allah, ini pasti luar biasa. Baik, langsung saja, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini tidak terasa kita akan segera memasuki malam 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya, tinggal 2 hari lagi, di mana di dalam riwayat disampaikan bahwa Rasulullah SAW di 10 hari terakhir itu sadud dara'i, dia mengencangkan ikat pinggangnya. Maknanya beliau bersungguh-sungguh ya untuk melakukan banyak amal-amal ibadah di bulan Ramadan ini, lebih kuat lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi dibandingkan 20 hari sebelumnya. Karenanya ada satu sunnah dari Nabi SAW yang kemudian diikuti oleh istri-istrinya sepeninggal beliau setelah Rasulullah SAW wafat, yang disebut dengan istilah i'tikaf. Ya. Al-i'tikaf dalam bahasa syariah, al-luzum fil masjid, berdiam diri di masjid dari malam sebelum malam ke-21 di bulan Ramadan dan berakhir ketika azan maghrib atau waktunya berbuka Ramadan hari terakhir. Tapi lebih disukai ketika kemudian kita keluar dari masjid itu setelah selesai melaksanakan salat Idul Fitri. Itulah i'tikaf Nabi SAW. Beliau memperkuat ibadahnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan.
Para sahabat yang saya muliakan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di surat Al-Qasas ayat ke-68, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar." Allah Subhanahu wa taala, Rabbuka, Rabb kita, pencipta kita, yang menumbuh kembangkan kita semuanya, yang melihara kita, yang menjaga kita, lalu kemudian memberdayakan kita semua. Yakhluqu ma yasha, menciptakan apa saja yang dia kendaki, wa yakhtar, dan kemudian Allah memilih di antara makhluk-makhluknya tersebut. Allah menciptakan banyak manusia, jutaan bahkan miliaran manusia dari awal kelahiran Nabi Adam alaihissalam sampai nanti di penghujung dunia ini. Tapi kemudian Allah memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Al-Mustafa, orang yang terpilih. Allah menciptakan 124.000 nabi sepanjang kehidupan manusia, tapi Allah memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Sayyidul Mursalin, penghulunya para rasul, para nabi. Allah menciptakan banyak kota di muka bumi ini, tapi kemudian Allah memilih kota Makkah sebagai tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Allah juga kemudian menciptakan beragam bahasa di muka bumi ini, tapi Allah memilih Al-Quran dengan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, sebagai bahasa kaum muslimin. Makanya sungguh merugi ketika kita kemudian tidak belajar dan tidak berupaya untuk mempelajari bahasa kaum muslimin, yakni bahasa Arab itu sendiri. Dan sekian banyak hal yang kemudian ini adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh bertanya kenapa Allah begitu, kenapa Allah begini. Yang ada nanti kita yang akan ditanya tentang apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yus'alu amma yaf'al. Tidak ditanya apa yang Allah lakukan, wa hum yas'alun. Tapi kitalah yang akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah kita lakukan. Para sahabat yang berbahagia, sungguh merugi sekali, sungguh celaka kita ketika di bulan Ramadan ini kita tidak bisa memaksimalkan amalan-amalan yang kemudian Allah lipat gandakan pahalanya. Amalan-amalan yang kemudian begitu besar karunia-Nya diberikan kepada kita di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan tentunya salah satu di antara yang tadi saya sebutkan di awal, Rabbaka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah menciptakan banyak hal, tapi Allah kemudian memilih. Allah menciptakan 12 bulan dari Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Jumadil Jumadil Akhir. Tapi kemudian Allah memilih Syahrul Ramadan sebagai bulan yang terbaik, bulan yang terpilih. Dan tentunya kenapa bulan Ramadan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan yang istimewa? Karena pada bulan Ramadan ini ada beragam kemuliaan di sana yang kemudian Allah ingin kita semuanya bisa memanfaatkan dan memaksimalkan kemuliaan-kemuliaan Allah sudah hadirkan pada bulan Ramadan. Apa saja kemuliaan yang Allah hadirkan pada bulan Ramadan? Yang pertama, pada bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat Nabi yang muda yang meriwayatkan hadis terbanyak, ya, dan beliau berasal dari Yaman asalnya. Berguru, inilah orang-orang hebat, ya. Berguru tidak terlalu lama dengan Nabi, tapi banyak ilmu yang dia dapatkan dari Nabi SAW. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah? Sabda Nabi SAW, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa di dalamnya. Pada bulan itu, pintu-pintu langit akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Pada bulan itu, setan-setan akan dibelenggu, dan di bulan itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Barang siapa yang terhalang
mendapatkan kebaikan di dalamnya, maka sungguh ia telah terhalang. Sungguh ia celaka. Makanya celaka bagi kita yang kemudian tidak bisa memperoleh keberkahan bulan Ramadan ini. Celaka bagi kita semua yang kemudian terhalang dari semua keberkahan, dari semua kebaikan-kebaikan yang Allah sebarkan pada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua dari bulan Ramadan adalah diampuninya dosa-dosa kita. Dalam sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Man shama Ramadan," barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, penuh dengan keimanan, penuh dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Maka Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Tentunya dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang besar menuntut kita untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Di riwayat yang lain, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban," barang siapa yang berdiri melaksanakan salat di malam hari, imanan wa ihtisaban, penuh dengan keimanan dan harapan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa dan salat di waktu malam, keduanya bisa menggugurkan dosa-dosa kita di masa lalu. Subhanallah, luar biasa. Sekali lagi, kalau kita tidak memaksimalkan keduanya, puasa pada bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin, lalu sholat di malam hari, memohon kepada Allah kebaikannya, agar kita kemudian dihapuskan dosa-dosa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Kalau itu tidak kita lakukan, sungguh kita celaka. Sungguh kita merugi. Belum tentu kemudian Ramadan akan datang, Allah masih memberikan kesempatan bagi kita semua. Beberapa kawan kita yang kemarin masih sehat-sehat saja, hari ini sudah wafat. Sebelum Ramadan sudah wafat. Mereka tidak bisa merasakan nikmatnya kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan. Yang ketiga, sahabat semuanya, di bulan Ramadan ini, setiap amalan yang kita lakukan, setiap kebaikan yang kita lakukan, akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Yang setara dengan 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku, kata Allah. Aku sendiri yang akan membalasnya. Kenapa Allah sendiri akan membalasnya? Karena dia telah meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, kemuliaan Ramadan adalah kita akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka baginya farhatain, kata Nabi SAW. Baginya 2 kebahagiaan. Farhatun, kebahagiaan yang pertama ketika dia berbuka, wa farhatun, dan kebahagiaan kedua ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya, dengan amalan puasanya. Dan yang kelima, bagi orang-orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, maka pintu surga akan dibuka kepadanya. Rasulullah SAW, jika telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, dan semua syaitan akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah syaitan yang ada dalam diri kita masing-masing. Dan kita tahu persis bahwa ada satu pintu di surga yang menanti bagi orang-orang yang berpuasa. Pintu Rayyan namanya, Babur Rayyan. Sebuah pintu yang kemudian akan menanti kita semua yang berpuasa karena Allah Azza wa Jalla. Tentunya banyak lagi pintu-pintu lain, pintu salat, pintu taubah, pintu sedekah, pintu lain-lainnya. Dan kita mungkin tidak akan sanggup melakukan banyak hal, banyak ibadah, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pastikan bulan puasa ini menjadi amalan unggulan kita semuanya, sehingga kita layak dipanggil masuk ke dalam jannahnya melalui Babur Rayyan, melalui pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah yang memperoleh keberkahan bulan Ramadan,
dan jauh dari kata celaka, karena kita menyia-nyiakan kesempatan yang besar yang Allah sudah berikan kepada kita semua di bulan Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir fihi hadhi min barakatih wa sahhil sabili ila khairatih wa la tahrimni qubula hasanatih ya hadiyan ilal haqqil mubin. Ya Allah, jadikanlah kami di bulan ini lebih bisa menikmati berkah-berkah-Mu. Mudahkanlah jalan kami untuk mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Dan jangan Kau haramkan kami untuk menerima kebaikan-kebaikannya. Wahai pemberi petunjuk pada jalan yang terang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil kok Nyoman. Tes cek suara. Enggak, tapi ada noise-nya. Masih ada noise ya. Oke, baik. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Ustaz Rino atas kajiannya. Insya Allah ini bermanfaat untuk kita semuanya dan kita mendapatkan keutamaan dari kemuliaan bulan Ramadan tahun ini, dan insya Allah kita diizinkan untuk bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya dan tahun-tahun selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan untuk tapping menggunakan teknik EFT. Nah, di kesempatan kali ini adakah dari Bapak Ibu yang request ya, doanya apa nih? Silakan. Ada yang request. Biasanya ada yang request nih. Kemarin-kemarin ada request Japri ke saya. Malam ini saya langsung buka. Ada request? Adakah? Halo. Bisa mendengar suara saya? Ada request? Minta doa agar kerjaan lancar. Amin. Insyaallah kita doa sama-sama. Ada lagi? Nanti saya ramu semuanya. Ada lagi? Sehat berkah husnul khotimah, amin insyaallah. Baik, ada lagi? Silakan, saya tunggu. Kapan lagi kita bersilaturahmi dalam keberkahan? Ada lagi? Ridho dengan ketetapan Allah, insyaallah. Baik, silakan Ustadz Rino. Terima kasih. Insyaallah berkah meetingnya. Ada lagi? Cukup? Baik. Ada yang doa khusus? Nggak ada ya? Baik ya. Jadi yang saya terima adalah sehat, kemudian berkah ya, rezeki, untuk kerjaannya lancar dan dapat ridho Allah. Insyaallah. Mari kita lakukan. Nah, sahabat-sahabat semuanya, teman-teman sekalian, bagi yang baru bergabung, di setiap kita setelah melakukan kajian, kita melakukan penyelarasan energi menggunakan teknik emotional freedom teknik. Nah, bagi teman-teman yang tertarik mempelajari lebih lanjut, nanti bisa disampaikan ke manajemen Gratefulness Anchor dengan Mbak Vivi atau Mas Ari. Tekniknya yang pertama kali saya ulas untuk kesekian kali. Yang pertama kita melakukan yang disebut dengan setup. Setup adalah melakukan ditekan ya di dada kiri dengan diputar-putar secara perlahan. Kemudian titik yang pertama adalah di
ujung alis di sini, diketuk dengan 2 jari secara perlahan. Titik kedua di samping mata, titik ketiga di bawah mata, titik keempat di bawah hidung, titik kelima di bawah bibir, di dagu, titik keenam di tulang selangka di sini namanya atau tulang leher, titik ketujuh adalah di samping di bawah ketiak kiri dan kanan. Nah, setiap tappingan, setiap ketukan saya akan membimbing Bapak Ibu teman-teman sekalian dengan afirmasi ya, dan ada doa insyaallah, dan insyaallah yang kita lakukan dan kita doakan dijawab Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, mari kita niatkan yang kita lakukan ini insyaallah dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ditekan di dada kiri, diputar-putar secara perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku bersyukur atas nikmat, karunia, rezeki. Izin coach, suaranya kecil lagi coach. Oke, baik. Maaf. Cek mengecil ya. Iya. Begini suaranya sudah cukup Mbak Vivi? Masih Masih. di YouTube suaranya kecil banget coach. Izin. Cek apa? Nah ini ya. Oke. Sudah cukup ya. Cukup. Maaf ya berarti. Ada perubahan di setupnya. Baik, kita ulang ya. Insya Allah sudah bisa terdengar. Nah. Ya Allah, aku bersyukur atas nikmat karunia, atas rezeki yang telah Kau limpahkan kepada diriku. Rezeki yang begitu berkelimpahan, rezeki yang kadangkala aku tidak menyadari. Seringkali aku menilai rezeki ini berupa harta benda, berupa hal-hal yang berkaitan dengan materi. Banyak rezeki-rezeki yang terkadang luput dari rasa syukurku. Padahal rezeki yang telah Kau limpahkan begitu luar biasa. Oleh saat ini dan seterusnya, aku niatkan di dalam diriku untuk semakin bersyukur atas nikmat dan rezeki yang telah Kau berikan. Meski aku tidak memintanya, namun Kau selalu memberinya dengan penuh kasih sayang. Bahkan doa-doaku terkadang banyak menuntut lupa untuk bersyukur. Namun mulai saat ini dan seterusnya, di malam hari ini, di bulan suci Ramadan yang penuh kemuliaan, aku niatkan untuk semakin bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu ya Allah. Aku bersyukur. Sisi pertama, lahan. Ya Allah, izinkan diriku memanjatkan dan memohon doa, memohon kepada-Mu ya Allah, untuk semakin diberikan kesehatan, sehat walafiat, segar, diberikan usia panjang dengan penuh keberlimpahan, usia yang bermanfaat. Ya Allah, terkadang dalam menunaikan ibadah kepada-Mu melalui rutinitas pekerjaan, terkadang terselip keluhan dari lisanku dan tindakan.
Aku menyadari sepenuhnya. Namun mulai saat ini, aku hilangkan keluhan di dalam lisanku dengan tindak tanduk. Hingga aku ikhlas menunaikan pekerjaan dan mendapat ridho-Mu, ya Allah. Aku bekerja dalam rangka beribadah, dalam rangka menunaikan perintah-perintah-Mu. Yang kedua, ya Allah, di masa pandemi seperti ini, terlihat keraguan dalam beraktivitas. Namun aku yakin Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Engkau pasti melindungi diriku, keluargaku, sahabat-sahabatku, orang tuaku, dan seluruh orang-orang terkasih di bumi ini untuk diberikan kesehatan, dijauhkan dari musibah, Kau jauhkan dari malapetaka. Yang ketiga, ya Allah, terkadang dalam menunaikan aktivitas beribadah kepada terselip keraguan dan kadang-kala masih saja belum ikhlas sepenuhnya, masih belum terpahamkan atas ketetapan. Banyak keinginan-keinginan yang aku panjatkan, namun terkadang apa yang aku inginkan belum tentu sesuai dengan apa yang aku butuhkan. Namun aku menyadari bahwa ketetapan adalah yang terbaik untuk diriku. Ya Allah, sehatkan semua ragaku hingga aku tetap dan semakin bisa menunaikan perintah-perintah-Mu, semakin meningkatkan kadar keimanan. Ya Allah, aku berterima kasih. Ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah sepenuhnya. Ya Allah, aku ikhlas menerima semua ketetapan-Mu. Kedua video, ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah, aku berserah diri padamu. Ketetapan-Mu pasti baik untuk diri, untuk kehidupan, untuk keluarga. Ya Allah, aku ikhlas menerima semua ketetapan-Mu. Aku bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami di bulan suci Ramadan tahun ini lebih bisa menikmati berkah-berkah-Mu, dan mudahkanlah jalan kami untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jangan Engkau haramkan aku, jangan Engkau haramkan kami untuk menerima kebaikan. Wahai pemberi petunjuk kepada jalan yang ampuni dosa-dosa kami, ridhoi ikhtiar-ikhtiar kami, berkahi ikhtiar-ikhtiar kami. Ya Allah, bahagia, aku ikhlas, aku pasrah, aku bersyukur kepadamu.
Aku ikhlas, aku pasrah, aku bertawakal kepada Tuhan. Aku bersyukur atas nikmat Tuhan. Tarik nafas sendiri, hembuskan perlahan. Silakan panjatkan doa. Insya Allah doa-doa kita dijawab Allah SWT. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin. Insya Allah yang kita lakukan bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada ujian audio. Memang kadarullah memang harus terjadi. Mohon maaf lahir batin ya Bapak Ibu. Sampai bertemu di esok hari. Dan di esok hari insya Allah kita sudah memasuki 10 hari terakhir. Dan insya Allah kualitas ibadah kita semakin berkualitas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vivi, Mbak Dami, Mbak Dewi, Ibu Luciana, Pak Pranajaya, Ibu Kaki. Terima kasih Mbak Vivi ya. Terima kasih Mbak Ike. Sama-sama. Terima kasih. Senang banget. Ya. Terima kasih Ibu Mas Tuti, Ibu Terima kasih. Nusanti, Ibu Bi. Ya Mbak Ina, terima kasih semuanya. Mohon maaf.